Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih bersemangat untuk hadir di majelis ilmu, walaupun dalam kondisi hujan yang mungkin selalu hadir setiap harinya. Bahkan hujannya sangat deras, namun tidak menghalangi kita untuk istiqomah hadir di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan dan pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Sekecil apapun pasti kita akan melihat balasannya, hasilnya nanti di akhirat. Apalagi jika perkara-perkara yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang berat. Seperti pada malam hari ini, tidak semua orang memiliki keinginan, apalagi semangat untuk terus mengkaji dan mempelajari tentang Islam. Maka mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian di tempat ini benar-benar akan mendapatkan balasan berupa kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini dengan singkatnya waktu kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan bahwa syaiton itu selalu membuat Bani Adam berada pada dua sisi yang ekstrim yang saling bertentangan. Kalau tidak meremehkan, ia berlebih-lebihan. Maka begitu pula sikap manusia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya ada yang meremehkan, menghina, merendahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pastikan bahwa orang yang membenci, menghina, merendahkan beliau bukan orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang kafir. Walaupun mereka mengaku muslim, maka sebagaimana dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang munafik, yakni orang yang sebenarnya menutupi dan menyimpan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keislamannya. Maka orang-orang yang merendahkan apalagi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang mukmin. Allah telah tegas menyatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Ketika ada orang-orang munafik selesai perang, ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Di antara orang-orang munafik ini ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka sedang membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, kami tidak menjumpai orang yang paling penakut selain Muhammad. Sampai juga dalam sisi fisik direndahkan dan dihina. Lalu ada seorang sahabat yang tidak terima dan melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu turunlah ayat yang tadi, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu bersenda gurau, istihza, merendahkan, menghina? Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka ketika Rasulullah marah dan beliau naik kendaraan, lalu orang-orang munafik ini memegang pelana kuda Rasulullah atau keledai Rasulullah dan mengatakan, kami ini hanya bersenda gurau Rasulullah, kami enggak serius. Maka Rasulullah mengulang-ulang ayat tadi, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu menghina, bersenda gurau, guyon-guyon, dan isinya hinaan kepada Rasulullah? Maka sudah dipastikan orang yang menghina Rasulullah tidak layak disebut sebagai seorang muslim. Tapi ada itu muslim di sosial media menghina Rasulullah SAW. Ini pernah kejadian beberapa tahun yang lalu. Ada video yang isinya menghina Rasulullah SAW. Lalu saya minta teman-teman di Sidoarjo coba cari alamatnya. Ternyata ketemu alamatnya di daerah Gedangan, tapi rumahnya kosong. Kalau begitu cari lagi, telusuri dia terakhir di mana, dicari sama teman-teman. Saya ada tim khusus yang tim cyber lah, sederhana begitu ya, mencari posisinya. Ternyata ditemukan ada di Terawas. Akhirnya kami meluncur ke sana dan memang ada, tapi polisi takut mungkin dikira kita ini mau anarkis. Akhirnya digelandang lebih dulu oleh polisi dan mengatakan ini sudah ditangkap mas, aman ya. Dan ketika dibawa ke Polda, berita terakhirnya dia orang gila. Selalu ujungnya begitu. Dia mengaku muslim, bukan orang kafir katanya, bukan orang munafik, tapi orang gila. Itu adalah cara termudah untuk menyelamatkan diri, pura-pura gila. Padahal videonya bukan seperti orang gila. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka sekelompok orang menghina, merendahkan, menyepelekan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau kita tahu orangnya, kita buru, kita tidak akan terima taruhannya nyawa kalau Nabi kita yang kita cintai dihina. Di sisi lain menghina, tapi sebagian dari kaum muslimin ada yang berlebih-lebihan, gulu sikapnya kepada Rasulullah SAW, memberikan porsi yang berlebih, bukan sebagai seorang manusia dan seorang nabi, tapi levelnya lebih tinggi dari itu. Bahkan ada sebagiannya yang sampai menaikkan level Rasulullah SAW seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam semua hal setan itu selalu begitu. Dicari, orang ini tidak suka, maka dibuatlah dia meremehkan. Orang ini suka, dibuatlah berlebih-lebihan supaya tidak ada yang selamat. Jangan dikira kalau orang itu mengaku cinta Nabi lalu aman. Karena bisa jadi dia terjatuh dalam gulu, sikap berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sudah mewarning, mengingatkan. Beliau bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan, bersikap gulu, melampaui batas tentang aku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan sikapnya kepada Isa ibnu Maryam. Faqulu, maka katakan oleh kalian, abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Cukup sampai di situ. Jangan sampai lebih dari itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak ayat yang isinya perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada manusia bahwa beliau adalah manusia biasa tapi utusan Allah. Contohnya dalam surat Fussilat, surat 41
Ayat yang ke-6. Perintah Allah kepada Rasulullah agar menyampaikan tentang diri beliau sebagaimana yang Allah perintahkan. Surat Fussilat surat 41 ayat yang ke-6. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Nah, Allah berfirman dalam surat Fussilat surat 41 ayat yang ke-6. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Sebenarnya ayat yang seperti ini banyak tersebar di dalam Al-Qur'an dengan isi kandungan yang sama, perintah kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad. Di situ yang diperintahkan oleh Allah agar Rasulullah mengatakan innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia mithlukum, seperti kalian. Kalau seperti itu sama atau beda, Pak? Sama. Kalau kalimat sama ya. Aku ini hanyalah manusia yang sama dengan kalian, tidak ada bedanya. Tapi bedanya yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi posisinya sudah pas. Allah yang memberikan bimbingan. Sikap kita kepada Rasulullah, kita yakini beliau itu adalah manusia biasa. Bedanya dengan kita apa? Beliau mendapatkan wahyu. Beliau adalah utusan Allah, kita bukan. Sama-sama manusianya, bukan di luar manusia. Tidak ada posisi antara tengah-tengah antara manusia dan Allah, tidak. Apalagi sampai menempati posisi sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ini menegaskan bahwa Rasulullah itu manusia, bukan dewa, bukan setengah Tuhan, apalagi sebagai Tuhan, manusia biasa. Tapi beda dengan manusia pada umumnya karena yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, maka Rasul adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama manusia tapi kualitasnya tidak sama, tapi tetap namanya manusia. Sebagaimana batu, sama-sama batunya, antara batu kali dengan batu permata itu beda apa sama, Pak? Kalau secara nama batunya, dari jenisnya, jenis batu juga ya. Tapi beda ya. Itu batu mulia, tapi tetap disebutnya batu, cuman beda nilainya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang perlu kita waspadai, hati-hati. Saya yakin saya dan penjenengan semuanya bukan termasuk kelompok orang yang merendahkan, menghina, melecehkan Rasulullah. Nauzubillah. Kita adalah orang-orang yang mencintai beliau, memuliakan beliau, tapi yang perlu kita waspadai, hati-hati, jangan berlebih-lebihan. Nah, ada beberapa poin yang saya pilihkan tentang sikap ya kepada Rasulullah yang dianggap memang berlebih-lebihan. Bahkan sikap itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah menempatkan diri beliau lebih dari standar, lalu Allah tegur. Jadi ada kejadian, bukan hanya orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menyanjung, memuji, memuja Rasulullah, tapi pernah satu peristiwa juga Rasulullah SAW namanya juga ya manusia, tapi beliau memang maksum, terjaga dari kesalahan, karena ketika ada sedikit saja kecenderungan untuk salah, Allah tegur langsung sehingga tidak jadi berbuat salah. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu bukan Tuhan, bukan Allah. Ini poin pertama terkait orang-orang yang beliau marahi dan beliau murkai ya.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat kebablasan, lalu Allah ingatkan tentang sikap beliau kepada orang-orang yang memusuhi beliau, yaitu orang-orang kafir. Nah, wa fis sahihi, dalam sahih Bukhari, an Anasin, dari sahabat Anas, qala, berkata sahabat Anas bin Malik, sujja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kasrat raba'iyatahu faqala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Pada peristiwa perang Uhud, itu perang yang terjadi pada tahun keberapa Pak? Masih ingat? Tahun keberapa? Ketiga ya. Karena perang Badar terjadi pada tahun kedua, 1 tahun kemudian perang Uhud pada tahun ketiga Hijriyah. Nah, di sesi pertama perang Uhud ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berjumlah 700 orang. Awalnya 1000, yang 300 belot pulang kampung. Mereka orang-orang munafik. Sehingga yang berperang dengan Rasulullah total dengan beliau 700 orang. Berapa orang yang maju ke medan perang? 650. Karena yang 50 kemana Pak? Di bukit. Ya, ada namanya bukit, diberi nama Bukit Romat. Ya, Romat artinya lemparan atau bukit panah. Mungkin Bapak Ibu yang umroh atau ibadah haji pernah naik ke bukitnya, ya kecil bukit. 50 orang ditempatkan Rasulullah sebagai penembak jitu kalau sekarang, sniper, yang membatasi gerak musuh. Ya. Jadi musuh tidak bisa nyerang dari belakang karena ada para pemanah, bisanya dari arah depan. Nah, singkatnya, di sesi pertama kaum muslimin mendapatkan kemenangan sehingga musuh mundur. Lalu para sahabat mengumpulkan ghanimah, rampasan perang, dan yang di atas bukit ini tergiur. Padahal Rasulullah sudah berpesan, kalian harus tetap di tempat, di pos kalian. Ya. Apakah kami ini menang atau kami kalah? Ya. Jangan bergeser dari pos kalian. Apakah kami dalam keadaan menang ataupun kalah? Akhirnya 80% dari penembak atau pemanah ini turun, kurang lebih berarti 40 orang ya. Tersisa 20%-nya 10 orang. Yang akhirnya dibantai, dibunuh oleh pasukannya Khalid bin Walid yang memutar ke belakang bukit. Dan akhirnya orang-orang musyrikin Mekah menghantam pasukan Islam dengan hantaman yang keras. Banyak korban jiwa berjatuhan, gugur sebagai syuhada. Ada berapa Pak? 10% dari 700, 70 orang. Ini jumlah yang besar Pak ya, 70 orang dari 700. Dan yang lainnya yang tadi total dari 700 meninggal 70, berarti yang 630 ini hampir semuanya luka parah. Hampir semuanya luka parah. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengalami luka yang cukup serius. Kepala beliau bagian belakang bocor, dipukul sampai bocor kepala beliau. Kemudian gigi geraham beliau sampai patah. Dan baju besi yang ada di wajah beliau sampai serpihannya masuk ke pelipis beliau dan tidak bisa dicabut dengan tangan. Sampai dicabut oleh seorang sahabat dengan giginya copot, logamnya juga copot. Karena waktu itu tidak bawa tang ya, kalaupun ada nggak ada ya waktu itu ya, nggak ada alat. Bayangkan nancep di tulang. Ini luka yang sangat serius. Kepala bocor, gigi patah, kemudian nancep di situ logam dari baju besi beliau. Nah, maka saat beliau terluka parah ini, beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Ya. Bagaimana akan menang, bagaimana akan selamat, bagaimana akan beruntung kaum yang telah melukai nabi mereka. Nah, dalam ungkapan ini Rasulullah menyampaikan, gak mungkin selamat orang-orang itu yang melukai saya. Ya kan? Rasulullah mengatakan,
orang-orang yang melukai nabi mereka, yaitu orang-orang yang melukai saya tadi, tidak akan pernah aman dan tidak akan pernah selamat. Sampai kalimatnya kaifa, bagaimana mungkin mereka akan selamat, mereka akan sukses, mereka akan mendapatkan kemenangan ketika mereka melukai nabi mereka. Nah, apa yang salah dengan kalimat tersebut, Bapak Ibu? Yang salah dengan kalimat tersebut, seolah-olah Rasulullah memutuskan dan punya wewenang bahwa mereka tidak akan selamat, sedangkan mereka masih hidup. Ya. Maka Allah menegur beliau dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 128. Ya. Surat Ali Imran ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, karena beliau marah sebagai manusia biasa, luka parah ya. Melihat para sahabat bergelimpangan, ya ada 70 orang yang meninggal, sahabat lain luka, beliau sendiri luka. Maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin kaum yang melukai nabi mereka itu akan menang, akan selamat? Tidak mungkin. Maka Allah menegur beliau, Allah berfirman, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan urusan engkau, wahai Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka ataupun mengadabnya, terserah Allah. Ya, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang zalim. Secara zahirnya memang perbuatan mereka itu sudah luar biasa, melukai Rasulullah. Lebih dari sekedar menghina, bayangkan, melukai itu sudah parah. Ya. Mengatakan ya dengan lisannya menghina Rasulullah ini sudah kafir. Bagaimana dengan orang yang melukai Rasulullah di wajah beliau? Gigi patah, wajah luka parah, kepala bocor. Maka Rasulullah waktu itu mengatakan tidak mungkin mereka itu akan selamat. Mereka adalah kaum yang telah melukai nabi mereka. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, kamu itu tidak punya wewenang sedikit pun untuk memutuskan mereka apakah selamat atau tidak. Apakah Allah akan menerima taubat mereka, ternyata ada waktu sisa umur mereka lalu mereka taubat masuk Islam? Apakah Allah akan menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka? Itu urusanku, kata Allah. Di sini ada penegasan Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena ada sebagian orang yang saking cintanya kepada Rasulullah, setan ya membuat dia terpeleset, ya, dijebak oleh syaitan sehingga meyakini bahwa Rasulullah itu seolah-olah memiliki wewenang sebagaimana wewenangnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab satu kaum. Ditegur oleh Allah, Muhammad, itu bukan wewenang kamu. Kenapa memastikan mereka tidak akan beruntung, sedangkan Allah yang punya wewenang? Boleh jadi mereka itu ya sadar, masuk Islam, bertaubat, Allah terima taubat mereka, masuk surga. Atau ternyata mereka ini dibiarkan dalam kekafirannya sampai mati dan Allah akan mengadabnya. Itu wewenang saya, kata Allah. Seolah-olah begitu. Ya. Maka tidak boleh engkau memutuskan ini. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebuah teguran kepada beliau, namun juga menjadi ilmu bagi kita bahwa sehebat apapun cinta kita kepada beliau, setinggi apapun sikap kita memuliakan beliau, tapi beliau tidak bisa menempati posisi sebagai Allah yang memutuskan orang ini selamat atau celaka. Maka kita pun tidak boleh memvonis seseorang. Yang boleh adalah mengatakan perbuatannya. Ya. Siapa yang berbuat ini masuk neraka, siapa yang berbuat ini masuk surga. Tapi kalau mengatakan si A pasti masuk surga, si B pasti masuk neraka, ini dilarang di dalam Islam. Tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya ada orang yang paling jelek hari ini, lalu diponis, orang ini masuk neraka ini pasti, kita diharamkan mengatakan itu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, seseorang yang mengatakan demikian, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya, ketika ada orang berbuat dosa, dosanya banyak. Lalu dengan entengnya ada orang mengatakan kamu itu terlalu banyak dosamu, tidak mungkin diampuni oleh Allah. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku mengampuni orang tersebut dosa-dosanya dan aku hapus amal-amalmu. Justru yang ngomong yang dihapus pahala kebaikannya. Kenapa? Karena dia lancang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau menyebutkan nama orang, nama kelompok, kita tidak boleh memastikan wah ini pasti masuk surga, yang ini pasti masuk neraka. Tapi kalau mengatakan perbuatan, siapa yang melakukan ini maka masuk neraka, siapa yang melakukan ini masuk surga, yang kita hukumi adalah perbuatannya, dan itu pun karena di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih ada penjelasan itu. Tapi kalau orangnya kita tidak tahu, mungkin orang yang sekarang kita pandang para pendosa, ya, boleh jadi beberapa waktu kemudian dia lebih soleh dari kita sendiri. Ya. Boleh jadi kita menilai penampilan seseorang, ternyata dia lebih dekat kepada Allah daripada kita. Maka alangkah arogannya kita ketika kita mengambil ranah yang bukan ranah kita sebagai Allah yang memutuskan ini pasti selamat, ya ini pasti celaka. Nah, maka setinggi apapun derajat Rasulullah SAW dalam pandangan Allah, beliau tetap sebagai manusia dan sebagai utusan Allah yang tidak punya wewenang memastikan seseorang itu celaka atau selamat. Nah, jadi kita batasi di sini. Oh, berarti jenengan menghina Rasulullah? Tidak, kita tidak menghina Rasulullah, justru jangan sampai menempatkan beliau seperti Allah. Diturunkan bukan seperti Allah, berarti sesuai porsinya sebagai manusia dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata menghina di situ. Ya. Nah, kalau menghina itu justru menempatkan posisi beliau bukan sebagai Rasul, ya, bahkan direndahkan daripada manusia yang lain. Nah, itu baru merendahkan. Kalau posisi Rasulullah itu dianggap seperti Allah, lalu kita kembalikan ke posisi awal, kita menurunkan karena memang sesuai porsinya. Kalau kita biarkan, maka dianggap Rasulullah punya wewenang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Rasulullah saja tidak punya wewenang, bagaimana cuman Habib saja? Ya, pokoknya nek mati, ya, ojo lali, ini ada sampai kisahnya, ya Allah. Ya. Ada orang penjual nasi goreng, ya, tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, kelakuannya jelek. Ketika meninggal, ada seorang Habib memerintahkan tulis nama saya, tempelkan di bagian belakangnya. Ya, dibungkus sama kain kafan, kemudian sebelum dibungkus ditaruh di belakang kepalanya. Ternyata apa? Itu nama Habibnya ditulis. Jadi nanti ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, tinggal ngasih catatan tadi, tunjukkan. Itu ada kisah itu, yang ceritanya juga coba cari di YouTube ada. Itu ceramah, betul-betul disampaikan bahwa seolah-olah punya wewenang menyelamatkan dan mencelakakan seseorang hanya dengan tulisan namanya saja, ya Allah. Nah, jadi yang pertama, ini contoh di mana ada sebagian orang yang menempatkan posisi Rasulullah melebihi porsinya. Padahal Rasulullah sendiri ketika mengatakan demikian tadi, siapa yang beliau mengatakan bagaimana mungkin kaum yang mencelakakan, melukai nabi mereka akan selamat. Allah langsung tegur, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada wewenang sedikit pun wahai Muhammad, apakah mereka aku takdirkan bertaubat dan aku terima taubatnya, atau aku takdirkan, aku putuskan mereka disiksa oleh Allah. Ini adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jangan sampai kita melampaui batas menempatkan beliau melebihi porsinya. Yang kedua, kebalikannya. Tadi orang yang beliau benci karena memusuhi beliau dan kaum muslimin, memusuhi Islam. Ini yang kisah populer adalah tentang orang yang sebenarnya
Rasulullah sayang secara manusiawi kepada orang tersebut. Nah, yaitu kisahnya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Abu Thalib yang sejak Rasulullah kecil, ya, usia berapa Pak beliau dirawat pamannya itu? Usia 6 ibu meninggal, ya, usia 8 kakeknya meninggal. Berarti mulai usia 8 Rasulullah dirawat oleh pamannya Abu Thalib sampai beliau menikah. Nah, lalu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pamannya Abu Thalib ini sedang sakratul maut, sedang naza, menjelang meninggal, menjelang wafatnya, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kabar oleh orang-orang bahwa pamannya sedang sakit keras dan hampir meninggal. Sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyib dari bapaknya. Beliau berkata, ya, Ibnul Musayyib ini adalah seorang tabi'in, ya, namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Nah, dari bapaknya berarti sahabat. Bapaknya Ibnul Musayyib mengatakan, lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ketika Abu Thalib itu, ya, sedang naza menjelang wafatnya, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau, menjenguk Abu Thalib. Dan di sampingnya ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ada Abdullah bin Abi Umayyah. Ini dua-duanya muslim apa kafir, Pak? Kok namanya Abdullah, Pak? Ada orang ngeyel, ya, ketika saya sampaikan bahwa orang-orang musyrikin dulu itu di Mekah, mereka itu sudah mengenal Allah, ya, tapi mereka menyekutukan Allah dalam peribadatan, ya. Karena Allah telah berfirman dalam surat Az-Zumar di antaranya ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Dan sungguh jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan menjawab, mereka di sini siapa Bapak Ibu? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka akan menjawab la yaqulunallah. Sungguh mereka akan menjawab pencipta langit dan bumi adalah Allah. Jadi mereka sebenarnya mengenal Allah dan meyakini Allah itu pencipta. Hanya saja dalam peribadatan mereka menyekutukan Allah. Ada orang ngeyel, oh itu karena terpaksa. Oh enggak. Jelas, buktinya bapaknya Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah. Ya, Rasulullah belum lahir sudah diberi ayahnya namanya Abdullah, hamba Allah, berarti mereka mengenal Allah. Maka Abdullah bin Abi Umayyah ini juga tokoh musyrikin Mekah, namanya Abdullah, hamba Allah, tapi menghamba kepada berhala juga. Itu artinya mereka mengenal Allah, makanya diberi nama hamba Allah Abdullah. Ketika Rasulullah sampai di rumah Abu Thalib di kamarnya, ternyata di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Lalu Rasulullah berbisik di telinganya Abu Thalib, atau berkata, ya, bukan berbisik, ucapan yang didengar oleh orang di sekitarnya saja. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan menjadi argumen hujjah aku di hadapan Allah nanti kelak, bahwa engkau adalah seorang muslim. Ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah tahu bahwa ini sudah detik-detik terakhir dari kehidupan Abu Thalib. Ucapkan la ilaha illallah. Lalu keduanya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Maka pamannya tidak mengucapkan la ilaha illallah, lalu Rasulullah mengulang kembali, ucapkan la ilaha illallah paman, ini sebuah kalimat yang akan menjadi hujah aku di hadapan Allah. Tapi
dipengaruhi lagi oleh dua orang tadi, lalu tidak mengatakan la ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan kafir. Dan alangkah sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pamannya yang begitu besar pembelaannya kepada Rasulullah tapi meninggal di atas kekafiran. Ini juga salah satu pelajarannya adalah pentingnya kita bergaul dengan teman-teman yang baik. Ya. Abu Thalib sebenarnya waktu itu sudah hampir mengucapkan tapi dipengaruhi temannya tadi. Abu Thalib, kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, apa kamu membenci agama nenek moyang kamu, membenci agamanya Abdul Muthalib? Bahasa lainnya adalah sudah usah direken itu, jangan diikuti. Nah, ini namanya pengaruh teman. Nauzubillah, teman yang buruk sampai akhirnya menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan kafir. Padahal di sampingnya ada seorang nabi yang terakhir, orang yang paling dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadian ini Allah menyatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas itu surat berapa? 28 ya. Surat Al-Qasas ayat 56. Surat 28 ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah berfirman, dengan kejadian Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, sedangkan Rasulullah sudah membimbingnya, mentalkinnya. Ya. Karena memang mentalkin itu orang yang belum meninggal ya Pak ya. Kalimatnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari ya orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tapi hanya bergeser talkinnya setelah dikubur. Dan juga bukan diajari la ilaha illallah, tapi diajari kerpean supaya bisa menjawab malaikat munkar dan nakir. Fulan bin fulan, kowe ojo deredeg lan gemeter. Nah, ya, jadi diajari begitu ya, didiktekan. Nah, talqin sebagaimana perintah Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Dan bukan kalimat Allah. Ada yang beralasan, oh itu kedawan ya, ini kemeruh gitu menurut saya bahasanya. Terus jelas-jelas Rasulullah ajarkan la ilaha illallah. Ada orang membantah, jangan la ilaha illallah, takutnya pas baca la ilaha meninggal, terus gimana itu nasibnya? Ini namanya keminter Pak. Nanti kalau orang mengucapkan tidak ada Tuhan selain meninggal gitu ya, berarti tidak ada Tuhan. Nah, Allah tahu orang tersebut sudah niat mengucapkan la ilaha illallah tapi keburu meninggal. Ya. Ada orang yang akhirnya mengganti jangan la ilaha illallah, ganti saja Allah. Nah, ya betul, bagus menyebut nama Allah, tapi dalam kasus ini Rasulullah memerintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Lebih pintar mana Rasulullah dengan Anda gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata Rasulullah, beliau adalah manusia terbaik, manusia paling dekat dengan Allah, manusia paling dicintai Allah, ternyata juga tidak punya kemampuan memberikan petunjuk kepada pamannya yang dia sayangi. Allah menyatakan dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa dan tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan dialah Allah yang lebih tahu siapakah orang yang mau mendapatkan hidayah. Kalau tadi Rasulullah ditegur karena memastikan orang ini gak akan selamat.
Nah, yang ini kebalikannya, Rasulullah begitu sayang kepada pamannya tapi juga tidak mampu dan bukan wewenang Rasulullah memberikan hidayah. Allah tegaskan walakinnallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang dikehendaki. Apakah ayat ini bertentangan dengan surat Asy-Syura ayat berapa ya? Ayat 52 ya. Surat Asy-Syura ayat 52. Surat Asy-Syura ayat 52. Ayatnya ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kalimat terakhir berbunyi ya, wa innaka latahdi. Ada la taukid di sini ya, la pendek. Kalau la panjang, la tidak, ini kebalikannya, la sungguh. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, sungguh engkau memberi hidayah, memberi petunjuk ila sirati mustaqim, ke jalan yang lurus. Sedangkan di ayat yang tadi Al-Qasas tadi 128 tadi ya. 56. Dalam Al-Qasas 56 Allah menegaskan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk atau memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Sedangkan di ayat ini Asy-Syura 52 wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Seandainya kita tidak mempelajari tafsirnya dan penjelasan dari para ulama tafsir, akhirnya dengan mudahnya mengatakan kok ayat ini bertentangan ya. Bertentangan. Nah, para ulama ya melakukan istiqra. Istiqra itu analisa ya, dari hasil analisa dalil, kemudian mereka membuat klasifikasi bahwa hidayah itu ada dua. Apa ada dalilnya? Nah, ini namanya istiqra itu begini Bapak Ibu. Ya. Dari pemahaman kepada Al-Qur'an dan hadis kemudian dibuat klasifikasi untuk memudahkan saja. Ya, contohnya kalau ditanya ada nggak dalilnya tentang hukum taklif itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak ayatnya atau hadisnya? Kan nggak ada, Pak. Tapi para ulama membaginya supaya mudah, karena isinya Al-Quran dan hadis. Ya kalau tidak wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh dan haram. Kalau dicari dalil tidak. Ini adalah untuk memudahkan saja. Nah, dengan adanya dua ayat ini, maka para ulama mengklasifikasi bahwa hidayah itu ada dua. Yang pertama yang disebut hidayatul irsyad, petunjuk berupa ilmu, berupa nasihat, arahan, wejangan. Ini juga disebut menunjukkan ya, seperti panjenengan ya. Misalkan ada yang nanya, "Pak, jalan ke Surabaya mana?" Jenengan tunjukkan. Nah, itu memberi petunjuk. Nah, istilahnya memberi petunjuk juga. Oh, arahnya ke sana, Pak. Kalau depannya musola ini ya ke sana, nanti tembus, terus ke kiri lagi, langsung ke Mojosari. Nah, ini namanya hidayatul irsyad, memberikan petunjuk berupa ilmu, informasi, bimbingan, arahan. Nah, sedangkan yang kedua yang diistilahkan hidayatul taufik, petunjuk pertolongan dari Allah. Maka orang-orang walaupun sudah memberikan hidayatul irsyad, sudah menyampaikan ilmu, nasihat, arahan, bimbingan, apakah
pasti orangnya mengikuti petunjuk itu atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Maka yang dimaksud Allah tadi, sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk, maksudnya mengajarkan Islam, ini jalan ke surga. Tadi ada kalimat ila sirotim mustaqim. Rasulullah memberikan petunjuk, maksudnya mengajarkan Islam, menunjukkan ini jalan yang benar, ini jalan ke surga, memberikan nasihat, bimbingan. Tapi walaupun demikian, ada orang yang menerima petunjuk tersebut dan mengikutinya, ada yang tidak. Nah, disinilah hidayah Allah. Allah berikan kepada siapa? Sehingga kedua ayat ini tidak saling bertentangan. Namun poinnya Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah bahwa engkau tidak punya wewenang menyatakan orang itu celaka, tidak akan selamat. Engkau tidak punya wewenang. Begitu pula engkau tidak bisa dan punya wewenang memberikan hidayah kepada orang yang bahkan orang itu yang engkau cintai. Tidak mampu wahai Rasulullah. Nah, dan contoh satu lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru dua, sebenarnya banyak sikap-sikap yang keliru dalam menyikapi Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, karena sudah Isya, yang terakhir, ada sebagian kaum muslimin dan kita berbaik sangka mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka telah berlebih-lebihan dalam sikap mereka kepada Rasulullah dengan adanya keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Salah satunya adalah meyakini ketika mereka membaca salah satu kitab, namanya kitab Deba atau Barjanji ya. Ada yang pernah Pak ikut gitu? Mantan berarti Pak ya? Mantan ahlu bid'ah gitu ya. Ya, saya juga aktivis itu Pak, jadi tahu. Bahkan saya biasanya keliling kampung ya, bawa corong nanti di rumah siapa. Nah, barangkali ada yang masih ingat saat kita membaca kitab Deba atau apa Barjanji ya, mungkin yang Barjanji biasanya atau Deba saya lupa. Ada kalimat mahallul qiyam, terus pada berdiri ya Pak. Mahallul qiyam, momen untuk berdiri, artinya begitu. Mahallul qiyam, diistilahkan mahallul qiyam. Maka semua hadirin yang ikut acara tersebut berdiri. Pernah mengalami Pak? Nah ya. Nah, kira-kira kalau ditanya sebab berdirinya apa itu Pak ya? Jenengan dulu berdirinya kira-kira ikut-ikutan apa memang ada keyakinan Pak? Duduk sendiri gitu Pak ya. Ya, jadi sebenarnya berdiri itu dulu kita mungkin sebagiannya ikut-ikutan atau memang ada sesuatu di sana. Sebenarnya ada tujuannya, ada keyakinan tertentu yang menyebabkan orang-orang itu berdiri. Apa keyakinannya? Karena mereka meyakini waktu itu Rasulullah itu datang, hadir. Nah, hadir. Dan sebagai bentuk penghormatan harus berdiri. Nah, pertanyaan saya, sikap seperti itu benar atau salah, Pak? Salah. Ya, kalau benar alasannya apa? Kalau salah alasannya apa? Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semuanya sepakat bahwa Rasulullah sudah wafat ya. Ada yang percaya Rasulullah belum meninggal? Seluruh kaum muslimin percaya ya. Sepakat bahwa Rasulullah sudah wafat. Ya, kurang lebih 15 abad yang lalu sudah wafat. Bahkan makamnya jelas ada ya. Rasulullah itu dimakamkan di kamar Ibunda Aisyah. Jadi makamnya Rasul itu sebenarnya itu adalah kamar beliau. Di bawah tempat tidur, digali, dijadikan makam Rasulullah SAW. Namun karena rumah beliau dekat sekali dengan Masjid Nabawi, ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi karena tidak muat lagi, akhirnya makam Rasulullah tidak mungkin dipindahkan, jadi masuk bagian dari dalam masjid, padahal harusnya memang tidak boleh ya dibangunkan di atasnya, tapi karena dipindahkan tidak etis juga menggali kubur Rasulullah, ya akhirnya dibuatlah
penghalang dan dijaga terus ketat ya, supaya orang tidak melakukan kesyirikan ya, menghadap meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Baik, kaum muslimin termasuk kita sepakat Rasulullah sudah wafat. Berarti kalau jasadnya, karena beliau sudah wafat ya, jasadnya ada di mana? Saya bicara jasadnya Pak ya. Ya di kuburnya Rasulullah ya. Jasadnya Rasulullah berarti ada di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau ada pertanyaan, panjenengan berdiri meyakini Rasulullah datang, apakah itu ruhnya atau sama jasadnya? Nah, itu juga perlu ditanyakan. Oh, kalau jasadnya, bukankah jasadnya telah dimakamkan? Ya. Dan jasad para nabi dan rasul tidak akan dimakan oleh tanah. Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Jasad Rasulullah ada ya tadi di kamarnya Ibunda Aisyah yang sekarang berada dalam komplek Masjid Nabawi. Oh, ruhnya. Nah, ruhnya bukankah saat wafatnya, sebelum wafat, di detik-detik terakhir Rasulullah membaca sampai 3 kali Allahumma ila rafiqil a'la, Allahumma ila rafiqil a'la. Ketika itu Rasul ditawari, apakah engkau ingin dipanjangkan umur atau berkumpul dengan teman-teman para nabi di akhirat? Maka Rasulullah berdoa Allahumma ila rafiqil a'la. Maka ruh beliau ada bersama para nabi dan rasul, ditempatkan di dalam surga ruhnya ya. Adapun nanti ruh dan jasad ya nanti setelah hari berbangkit ya, setelah dihisab dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jasad beliau ada di makam, di kuburan beliau, dan ruh beliau bersama dengan ruh para nabi dan rasul. Tetapi kan ruh bisa datang. Nah, yang seperti ini butuh dalil, karena ini adalah perkara gaib. Ya. Kalau ditanya, sampean berdiri kenapa? Oh, yakin Rasulullah datang. Pernah lihat? Pernah tahu? Enggak, ini perkara gaib. Perkara gaib kita tidak berani mengatakan adanya kecuali Allah yang memberitahukan. Nah, pertanyaannya, adakah dalil dari Al-Quran maupun hadis yang sahih bahwa Rasulullah mendatangi kaum umatnya terutama saat membaca Mahalul Qiyam? Adakah dalilnya? Karena ini tidak bisa main kira-kira atau jarene atau keyakinan kosong tanpa dasar. Kalau didesak terus, dalilnya mana? Ya. Bingung, ayatnya mana, hadisnya mana, terdapat dalam kitab apa? Kira-kira alasannya apa? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai penutup dalam hadis tentang haud, ya haud itu telaga. Hadis tentang telaga ini tercantum dalam kitab Bukhari. Hadisnya nomor 7049. Hadis sahih riwayat Bukhari, hadis nomor 7049. Hadisnya cukup panjang, yaitu tentang berita adanya telaga Al-Kautsar yang ditungguin, dijaga oleh Rasulullah SAW, dan beliau melayani umatnya untuk minum di air telaga itu. Ya, sering mungkin Bapak Ibu mendengar hadis ini ya. Namun yang saya garis bawahi adalah ketika ada sekelompok dari umatnya yang mau mendatangi telaga ini, yang panjangnya sejauh 1 bulan perjalanan, lebarnya juga sejauh 1 bulan perjalanan, artinya persegi begitu. Yang putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu, wanginya lebih wangi dari kasturi. Siapa yang meminumnya 1 teguk tidak akan haus selama-lamanya. Dan cangkir-cangkirnya sebanyak bintang di langit, dan Rasulullah sendiri yang menuangkan. Alangkah bahagianya kita bertemu beliau di telaga. Nah, maka dalam hadis Bukhari ini sebagai penutup, Rasulullah bersabda, "Ana faratukum 'alal haud la yurfa'anna ila rijalun minkum hatta idza ahwaitu la ana wilahum ikhtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak." Ya. Kata Rasulullah, aku akan mendahului kalian di Al-Haud. Masih Rasulullah duluan ya, beliau yang melayani, beliau duluan.
Tidak ada di antara umat Islam ini yang mendahului beliau. Beliau yang paling duluan. Setelah sampai, beliau yang melayani umatnya minum dari telaga itu. Nah, dinampakkan di hadapanku beberapa orang dari kalian. Ini belum kejadian, tapi Rasul sudah mengabarkan. Ketika aku akan mengambilkan minuman itu untuk mereka dari air telaga Al-Kautsar itu, mereka dijauhkan dariku, diusir oleh para malaikat. Gak boleh minum. Ya. Lantas aku berkata, wahai Robku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau tidak mengetahui, la tadri, ya, la tadri, engkau tidak mengetahui, ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak mengetahui perkara baru apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalanmu. Jelas apa kalimatnya? Engkau tidak mengetahui. Kalau Rasulullah itu hadir sekarang, pasti banyak tahu apa yang dilakukan kita. Nah, Rasulullah sendiri di telaga itu penasaran, kenapa ini umat saya tidak boleh minum ya Allah. Kata Allah, oh waktu di dunia kamu sudah meninggal, kamu gak tahu mereka itu berbuat bid'ah, melakukan ihdas, perkara-perkara baru sepeninggalanmu. Nah, yang kita garis bawahi ada 2 poin. Yang pertama, kalimat la tadri, kamu tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti Rasulullah itu sudah tidak berkunjung lagi ke dunia ini. Seandainya beliau lalu lalang terus, ya tahu dengan perbuatan-perbuatan umatnya, nggak akan bertanya kepada Allah. Ya. Nah, ini baru satu dalil untuk membantah. Dan sedangkan dalil yang menjelaskan adanya kehadiran Rasulullah tidak ada. Sedangkan dalam hadis ini jelas, hadisnya riwayat Bukhari dan sahih, Allah mengatakan kamu tidak tahu perbuatan apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara baru sepeninggalanmu. Itu menunjukkan Rasulullah tidak tahu apa yang dilakukan umatnya sekarang. Dan keyakinan ini sampai hari ini dipegang teguh, bahkan meyakini bahwa Rasulullah itu bisa bepergian kemanapun semau beliau. Ya. Dan ketika ditanya, kalau di sini mahalul qiyam, di sana mahalul qiyam, terus Rasulullah kan cuma sendirian, terus bagaimana? Kan kalau musimnya Maulid itu yang ngadakan buarengan di mana-mana. Semuanya mahalul qiyam berdiri, itu Rasulullah mendatangi yang mana? Itu tuh alasannya ada aja, Pak. Saya pernah dibilang, loh ya Rasul itu kayak bulan purnama itu, dimanapun orang bisa melihatnya, ya bulannya satu tapi bisa dilihat dari manapun. Nah, itu akal-akalan. Sudah Bapak Ibu jamaah sekalian, agama ini mudah, simple, berdasarkan dalil. Apa yang tidak ada dasarnya kita tinggalkan saja. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu jamaah sekalian, sikap kita kepada Rasulullah adalah memuliakan beliau sebagaimana porsi yang telah Allah tetapkan. Beliau adalah seorang manusia biasa, namun beliau adalah seorang utusan Allah. Kita diharamkan menghina, merendahkan beliau, tapi juga diharamkan menempatkan beliau pada porsi yang melampaui batas beliau, sampai menempatkan pada posisi seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti-bukti sudah ada bahwa beliau ditegur oleh Allah ketika mengatakan tidak akan selamat atau tidak akan menang kaum yang melukai nabinya. Allah menegur Rasulullah bahwa engkau tidak punya wewenang. Begitu pula Rasulullah tidak punya kekuatan, kewenangan memberikan hidayah, termasuk kepada pamannya yang beliau cintai. Yang ketiga, bahwa sebagian kaum muslimin memiliki sikap dan meyakini bahwa Rasulullah hadir dalam acara-acara mereka, dan ini tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Sedangkan justru ada hadis riwayat Bukhari nomor 7049 tentang haud, di mana Rasulullah bertanya kepada Allah, kenapa umat saya ditolak dari minum air telaga ini? Allah mengatakan, la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu sepeninggalanmu mereka melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama ini. Artinya Rasulullah tidak tahu berarti tidak hadir di tengah-tengah umatnya di dunia ini. Nah, ini baru sebagian Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita belum membahas tentang syafaat, ada kesalahpahaman di sana. Belum lagi membahas tentang tawasul. Barangkali masih ingat, nanti di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Oke, monggo Pak. Oke.
Nggih. Iya. Ya. Para sahabat yang dinyatakan masuk surga karena Rasulullah mendapatkan wahyu, ya, bimbingan wahyu, bukan dari beliau sendiri yang memutuskan seperti itu. Ya. Ada beberapa orang yang Rasul nyatakan bahwa ini masuk surga, di antaranya 10 sahabat. Kemudian termasuk juga kisahnya Ukasah bin Mihson. Ini pastinya bukan Rasulullah yang memutuskan, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sedangkan yang tadi ketika Rasulullah memutuskan justru kebalikan, wahyu menegurnya. Ya. Sedangkan kalau Rasulullah menegaskan sahabat ini masuk surga, sahabat ini masuk surga, itu berdasarkan wahyu, dan tidak ada bantahan dalam Al-Quran maupun dalam Al-Quran tentang Rasulullah kamu kok sok tahu bahwa ini masuk surga, tidak ada. Justru itu adalah informasi yang merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kasus tadi justru langsung ditegur oleh Allah. Nah, jadi jawabannya simpel, kenapa ada perbedaan ketika Rasulullah mengatakan sahabat ini masuk surga, sahabat ini masuk surga. Ya. Sedangkan ini Rasulullah mengatakan kamu tidak selamat, artinya masuk neraka, ya, kebalikannya. Nah, kalau yang Rasulullah memberitahukan tentang sahabat ini masuk surga, itu adalah informasi dari Allah. Ya, yang ini tadi justru ditegur oleh Allah. Jelas ada tegurannya. Seandainya ketika Rasulullah mengatakan kamu masuk surga nantinya, terus ditegur Allah, kamu jangan sok tahu, nah itu baru kita tolak karena tidak ada teguran itu menunjukkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbatas sekali, edisinya terbatas. Bahkan ketika Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ada 70.000, maka sahabat Ukasah bin Mihson minta doanya Rasulullah agar termasuk salah satu dari mereka, dan Rasulullah mengatakan anta minhum, kamu termasuk salah satu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini terbatas. Para sahabat yang lain ketika minta, saya juga doakan Rasulullah, saya doakan, tidak ada satupun yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya itu dari hawa nafsu Rasulullah, seenaknya Rasulullah, kamu surga ya, kamu surga. Tidak, dibatasi sekali. Itu artinya itu adalah justru wahyu yang disampaikan kepada beliau tentang siapa-siapa saja yang akan menghuni surga. Sedangkan ketika beliau mengatakan tidak akan selamat, dengan kata lain pasti masuk neraka, maka langsung Allah tegur, itu artinya tidak sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, okay. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.